Ya, seharusnya kan hati-hati sebagai seorang muslim, khususnya muslimah, ketika menanggapi atau merespon suatu hukum di dalam Islam, perkara halal haram, perkara prinsip, perkara kaidah atau perkara ajaran gitu secara umum. Jadi jangan hanya karena nggak masuk akal, nggak masuk logika, lalu menolak ajaran Islam, atau hanya karena terbentur dengan perasaan gitu. Ya nggak boleh gitu juga. Termasuk dalam urusan misalnya poligami. Ini khusus tentang muslimah ya, supaya jangan salah sikap dalam menanggapi hukum atau ajaran Islam. Jadi ketika mendengar atau merespon atau menanggapi pembahasan tentang poligami itu udah kayak orang kafir yang menolak ajaran Islam gitu. Ini kan bahaya dan jatuhnya kekufuran. Nah, kufur itu kan artinya ingkar. Nah, ini yang bahaya karena kalau menurut Allah atau di mata Allah kita dianggap telah kafir, lah siapa yang tahu, kecuali nanti di hari kiamat. Kan itu yang bahaya ketika kita mengingkari atau menolak baik di lisan maupun di hati, bahkan sekalipun hanya membenci pun juga dikategorikan sebagai kufur. Nah, tentu ini gue bicara hukumnya, jangan dipentalin ke individu masing-masing karena beda hukum, beda hakim. Beda hukum, beda menghukumi. Ketika membicarakan hukum, ya hitam putihnya jelas. Tetapi dalam penerapan hukum, artinya menghukumi, ya bukan urusan masing-masing dari individu, tetapi yaitu urusannya hakim, urusannya pemimpin, ya urusannya Allah nanti, puncaknya di hari kiamat. Jadi ketika gue sampaikan hukum, jangan kalau lo pikir, oh temen gue juga begitu, berarti temen gue begini. Ya enggak begitu caranya. Karena kita bukan orang yang punya kapasitas untuk menghukumi gitu. Jadi ketika ada orang nyampein hukum, jangan lo seolah juga menghukumi, pantas untuk menghukumi. Enggak begitu. Itu intermezzo barusan. Jadi ketika disampaikan atau mengikuti kajian gitu ya tentang poligami, lalu ya biasa begitu kaum perempuan yang benci, yang risih, yang baper gitu, padahal masih jomblo misalnya. Nah, ini kan aneh. Jadi menolak atau membenci suatu ajaran Islam yang datang kepadanya hanya karena buat dia nggak dimasuk perasaannya, dia nggak bisa diterima sama perasaannya dia. Nah, ini bentuk salah satu ya bentuk kejahilan. Banyak memang di antara ajaran Islam tuh yang nggak masuk akal, banyak juga, atau mungkin hanya sebagian di antara ajaran Islam itu yang nggak sesuai dengan nurani kita atau nggak sesuai dengan apa yang common di masyarakat umum atau peradaban manusia secara umum muka bumi, hanya karena dianggap melanggar HAM. Padahal ya kalau kita orang Islam harusnya meyakini patokan tertinggi dan paling sempurna adalah hukum Islam, ajaran Islam. Sehingga kita cari celah bagaimana untuk memahami atau mencapai hikmah bahwa kenapa Islam mengajarkan begini dan begitu, kenapa ada di Islam, ajaran Islam ada hukum begini dan begitu. Itu buat seorang muslim, buat seorang yang beriman. Karena lo telah mengaku beriman jadi orang Islam, berarti lo mengaku beriman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otaknya dipakai buat kesana, perasaannya digiring untuk kesana, bukan justru untuk membantah kalau nggak masuk akal atau nggak masuk logika atau nggak bisa diterima sama perasaan kita. Itu secara naluri siapa sih yang mau dimadu? Perempuan itu kan pasti umumnya kan nggak, karena kecemburuannya masih ada dan terasa nyata gitu, ditunjukkan atau ditampakkan kepada pasangannya. Tetapi ini sebenarnya agak konyol sih yang orang-orang yang perempuan-perempuan ciwi-ciwi ya, yang menolak atau membenci gitu ya
atau sarkas, sensi terhadap hukum poligami. Contoh dari yang paling waras dulu nih, yang kalau kondisinya atau situasinya udah menikah. Ini langsung ilustrasi ya atau contoh. Padahal mah yang lebih sering aja dia nih, si perempuan ini dibanding suaminya. Tapi waktu dia ngaji nggak sengaja masuk ke pembahasan poligami, lalu baper sendiri, netting sendiri. Sehingga suaminya yang udah merasa senang, bahagia bahwa istrinya mulai rajin ibadah misalnya, atau mulai mendekatkan diri kepada ajaran agama, tapi di satu hari kok kayak yang anehnya itu sesuatu yang buruk. Setelah ditelusuri ternyata habis ngikutin pembahasan tentang poligami, kayak seolah-olah tuh suaminya bakal mau poligami, padahal kepikiran kesana pun juga enggak. Ini yang paling waras, dan ini aja udah konyol. Apalagi yang masih jomblo, yang masih single, yang belum nikah nih cewek nih, lalu dia punya tekad gitu ya, atau punya prinsip, pokoknya kalau mau nerima laki-laki yang mau melamar dia atau mau nikahin dia, syaratnya udah jadi buta, syaratnya dilihat dulu, ntar dia ada inisiasi poligami atau enggak, kalau enggak ditolak. Wah itu tuh, ini yang gue maksud nih, kekonyolan yang berubah menjadi kesesatan. Sekarang begini, kalau misalnya ada datang laki-laki soleh, terus yang ngetes lu sebagai cewek nih, calon istrinya dia nanti, menyasar titik terlemah dari seorang perempuan terhadap ajaran Islam, yaitu apa? Poligami. Padahal cuma nanya doang, nggak ada inisiasi untuk ke poligami. Ternyata dilihat responnya menolak, ngeles, menghindar, lari dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya apa? Harusnya lu bisa dapet calon suami yang soleh, ya lu jadi masih tetap jomblo, lu masih tetap sendiri. Dan kalau nggak berubah, nanti sekalipun perempuan ini nikahnya sama laki-laki yang ya kelas imannya sama, yang kalau didatangkan hukum Islam lalu dianggap nggak bisa diterima sama perasaannya dia, berontak perasaan dan akalnya hanya karena nggak masuk kepada dirinya lalu ditolak. Ya udah pantas wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Itu. Jadi kalau ada hukum Islam yang datang kepada kita dan itu informasinya baru, atau mungkin kita udah pernah dengar sebelumnya dan kita ngerasa risih karena dianggap bahkan melanggar HAM, dianggap nggak masuk akal, nggak masuk logika, dianggap nggak bisa diterima sama perasaan kita, ya maka responnya jangan ditolak, jangan dibenci, jangan diingkari. Oh oke lah, semua hukum Islam gue terima kecuali yang satu itu, ya ini yang dianggap kufur karena lo ingkar. Justifikasinya hanya pada Allah dan baru ketahuan semua di hari kiamat. Lah kalau iman lo masih dianggap, kalau enggak, gua nggak tahu nih sebagian orang atau banyak orang tahu atau enggak hukum ini, bahwa para ulama itu mengedepankan bahwa satu ajaran Islam aja lo tolak nih, atau lo benci aja, baik di hati maupun di lisan, fix lo dianggap sebagai orang kufur atau ingkar, dan potensi terbesarnya adalah kafir tanpa lo sadari lo sudah kafir. Itu yang bahaya. Tentu ini hakimnya atau menghakiminya hanya pada Allah ya, atau kalau manusia itu hakim ya, tentu kita kan nggak di zaman khilafah, jadi ya skip aja tentang ini. Yang bahaya kan nanti kalau di hari kiamat, satu-satunya hakim kan Allah. Kalau iman lu udah nggak dianggap lagi, gimana? Lu nih perempuan menolak, membenci, mengingkari hukum poligami, padahal itu jelas ayatnya ada, hadisnya banyak tentang syariat yang mengatur, aturan yang mengatur tentang hukum poligami di dalam pernikahan. Lalu lo membenci, mengingkari, menolak hukum itu hanya karena gak bisa diterima sama perasaan lo. Lalu nanti di hari kiamat Allah nggak anggap lagi iman lo,
tapi lo selama di dunia merasa masih berislam, gimana dong? Neraka taruhannya itu. Jadi lo tuh mikir harus jangka panjang. Mikirnya itu begini, sederhananya ya. Ya oke, gue nggak bisa terima perasaan gue ini berontak gitu ya terhadap hukum Islam atau hukum poligami yang satu ini, karena ya siapa sih perempuan yang mau dimadu kan begitu, pasti kecemburuannya kan tinggi. Tapi lo harus sadar bahwa segala sesuatunya itu yang datang dari Islam itu semua ada hikmahnya, ada pelajaran penting itu. Jadi lo harus lihat gambaran besarnya, jangan lihat itu kan namanya egois sih sebenarnya ya, kalau mau pakai bahasa kasar, egois. Kayak lo jadi orang Islam nih, lo mau berislam dalam hidup lo sampai mati, cuma apa yang menurut lo enak-enak aja, yang menurut lo nyaman-nyaman aja. Kalau buat lo berat, padahal itu datang dari Islam dan tidak ada hukum Islam yang memberatkan, terus lo tolak hanya karena lo merasa berat. Lo yang merasa berat, bukan hukum Islamnya ya yang berat. Lalu lo tidak mau mengerjakan, lah ini yang namanya fasik itu. Nah sekarang coba perhatiin nih, seandainya jikalau misalnya timeline hidup lo itu yang sampai detik ini lo masih jomblo nih sebagai muslimah nih, kalau misalnya ternyata di mata Allah lu masih tertahan dari jodoh lu itu karena lo menolak hukum poligami, mau ngomong apa lo? Contoh nih, gue baca ini thumbnailnya, contoh ya, ngarang doang, ngarang. Ternyata misalnya Allah sudah menyiapkan jodoh buat lo yang dia paham tentang syariat poligami, atau bahkan dia mau poligami gitu ya, niatan tertinggi dalam rumah tangga adalah poligami, lalu lu yang akan menjadi istri pertamanya misalkan itu jodohnya sama yang seperti ini, lalu lu menolak hukum poligami, maka wajar kan doa lu nggak pernah dikabul tentang jodoh itu. Coba bayangin aja kalau timeline hidup lo kayak gitu. Jadi jangan jadiin sebab doa lu belum terkabul itu karena diri lu sendiri, jangan. Ada orang doa yang nggak dikabul memang itu kehendak Allah, takdirnya Allah mau membalas semua doanya si hamba tersebut ya di hari kiamat nanti berupa pahala yang besar, dan itu ada hadisnya jelas. Tapi ada orang yang berdoa nggak dikabul karena memang kesalahan dirinya sendiri tanpa dia sadari, dan itu yang harus kita cari dengan ilmu. Apa nih doa kita belum diijabah? Entah caranya doa yang salahkah, atau doanya itu sendiri yang salah, atau sebab-sebab dari segi eksternal, perangkat-perangkat yang menghantarkan kita kepada doa itu udah halal atau belum, udah clean atau belum. Banyak sebabnya. Ada juga bahkan adab-adab berdoa, ada juga waktu-waktu yang mustajab doa, macam-macam. Nah, terus kalau itu semua udah lo lakuin misalnya, kan pilihannya antara dua. Itu ujian buat lo sebagai hadiah pahala yang besar buat lo di hari kiamat nanti, karena doanya Allah tunda pengabulannya, dikabulinya nanti di hari kiamat berupa nikmat di surga. Atau yang kedua, ternyata ada satu penyebab yang lo nggak lo sadarin, yaitu apa? Menolak hukum atau ajaran Islam yang satu itu, sehingga lo tetap menjadi jomblo sampai detik ini. Ya kan nggak enak kan, kasihan juga buat si perempuan itu, buat lo yang jadi perempuan ini yang masih jomblo ini kan, hanya karena menolak hukum Islam. Fatalnya nanti di kemudian hari kalau lo nggak berubah, ya lo akan disandingkan dengan laki-laki yang sama kelasnya kayak lo itu. So berhati-hatilah dalam menanggapi hukum atau ajaran Islam. Kalau itu datang dari Islam sahih, jelas dalilnya dari Islam yang sebenarnya juga, cara memahaminya juga udah lo tahu, terima. Walaupun dengan berat hati, iya. Karena kita hidup di dunia ini untuk ibadah hanya kepada Allah. Termasuk yang menerima semua ajaran yang datang dari Islam. Walaupun gak masuk akal, iya. Walaupun berat hati, iya. Walaupun bertentangan dengan nurani kita, iya. Itu. Karena kalau lo gak mau menjalani itu semua, ya udah,
Silakan jadi Tuhan, bikin universe sendiri, bikin tandingan bagi Allah. Tapi nggak akan mungkin kan? Ya makanya patuh.